Malam sudah larut ketika mobil yang dikendarai Joko mulai memasuki jalan panjang menuju Alas Roban. Lampu depan mobil menyapu aspal gelap yang terbentang lurus ke depan. Sementara di kejauhan, hutan mulai terlihat seperti dinding hitam yang diam. Joko duduk di balik kemudi dengan wajah lelah, tetapi tetap memaksa dirinya fokus. Kedua tangannya menggenggam setir erat, sesekali menarik napas panjang untuk menahan kantuk yang mulai datang. Di kursi depan, Santi duduk tenang di sampingnya. Namun ketenangan itu hanya tampak dari luar. Di dalam dirinya, ada rasa tidak nyaman yang pelan-pelan tumbuh seiring perjalanan yang terasa semakin jauh. Cahaya dashboard yang redup membuat wajah mereka tampak pucat. Di dalam kabin, hanya ada dengung mesin, hembusan AC yang pelan, dan suasana malam yang terasa terlalu hening. Perjalanan yang panjang mulai menguras tenaga keduanya. Santi sempat membuka tas kecil di pangkuannya, berharap masih ada makanan yang tertinggal. Namun seperti yang sudah ia duga, bekal mereka benar-benar habis. Hanya ada bungkus kosong dan botol minum yang tersisa. Kemudian, di tengah gelapnya hutan Alas Roban, muncul cahaya. Awalnya hanya titik kuning samar di kejauhan, tetapi semakin lama, semakin jelas, hingga membentuk sebuah warung makan besar di pinggir jalan. Lampunya berwarna kuning kusam, remang, tidak cukup terang untuk terasa hangat, justru membuat bangunan itu tampak lebih aneh. Di depan warung itu terparkir sebuah bus besar. Joko langsung mengurangi kecepatan, lalu terlihat sedikit lega. Akhirnya, ada tempat untuk berhenti sebentar, mungkin membeli makan, mungkin sekadar beristirahat. Namun perasaan Santi justru semakin buruk. Semakin dekat mereka ke tempat itu, semakin kuat rasa tidak nyaman yang tumbuh di dalam dirinya. Warung itu tampak terlalu sunyi untuk sebuah tempat makan di jalur perjalanan malam. Bus di sampingnya pun berdiri, diam seperti benda mati yang tidak seharusnya berada di sana. Mobil mereka berhenti. Joko turun lebih dulu, lalu berdiri di samping mobil dengan wajah lega. Santi ikut turun, tetapi tubuhnya terasa kaku. Udara malam di sana dingin dan lembab, sementara kabut tipis bergerak di sekitar kaki mereka. Joko menatap warung itu seolah melihat tempat singgah biasa, tetapi Santi justru tidak bisa melepaskan pandangan dari bus besar di samping bangunan itu. Ia berdiri diam, menatap jendela-jendela bus yang gelap. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang tidak bergerak, tetapi jelas hadir. Ia menatap lebih lama. Awalnya yang ia lihat hanya remang dan pantulan cahaya, namun perlahan matanya menyesuaikan diri, dan di sanalah ia melihat bentuk-bentuk putih duduk berjajar di bangku-bangku bus. Diam, penuh, dari depan sampai belakang. Semakin lama ia menatap, semakin jelas bentuk itu. Kepala, bahu, tubuh yang terbungkus kain putih kusam, pocong, duduk diam memenuhi seluruh bangku bus. Salah satunya berada dekat jendela, tampak paling jelas, seperti sedang menatap lurus keluar ke arahnya. Itu dia. Santi mendadak dingin. Tangannya refleks meremas ujung bajunya sendiri. Ia ingin memanggil Joko, ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan bas itu. Tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Joko yang tidak menyadari sepenuhnya apa yang dilihat istrinya, hanya mengajaknya masuk ke warung. Dengan langkah kaku, Santi mengikuti. Dari depan, warung itu tampak lebih tua dan suram daripada yang terlihat dari mobil. Lampu kuning kusam menggantung di teras. Beberapa sosok samar terlihat di dalam, dan bus besar itu tetap diam di sampingnya. Masuk ke dalam warung, suasananya justru terasa lebih aneh lagi. Ruangannya cukup besar, meja-meja kayu tua tertata rapi, dan beberapa pengunjung duduk di kursi masing-masing. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampiri mereka. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong, dan cara berdirinya terlalu kaku untuk terlihat wajar. Tanpa bicara, ia meletakkan 2 piring makanan dan 2 gelas teh di meja mereka. Makanan itu tampak normal, teh itu masih beruap, tetapi suasana di sekelilingnya membuat semuanya terasa tidak wajar. Joko yang lapar mencoba bersikap biasa dan mulai makan. Santi masih menatap piringnya dengan ragu. Setelah beberapa suap, Joko berhenti. Wajahnya berubah bingung. Ia mencoba sekali lagi, lalu perlahan meletakkan sendok. Makanannya hambar, bukan hambar karena kurang bumbu, melainkan seperti tidak memiliki rasa sama sekali. Dengan perlahan, Santi menoleh ke arah jendela warung. Di luar, bus itu masih terlihat, dan kali ini, di lorong tengah bus, satu pocong berdiri tegak, diam. Sementara yang lain masih duduk di bangku masing-masing. Seluruh tubuh mereka terlihat jelas dalam remang. Beberapa kepala yang terbungkus kain tampak mengarah keluar, ke
warung, ke arah mereka, ke arah Santi. Ia langsung memalingkan wajah. Namun ketika matanya kembali menyapu ruangan warung, yang dilihatnya tak kalah mengerikan. Para pengunjung tetap duduk diam di meja masing-masing. Tak ada yang berkedip, tak ada yang berubah posisi, tak ada yang menunjukkan kehidupan sedikit pun. Di ujung ruangan ada meja kasir tua. Di baliknya berdiri seorang kasir dengan tubuh kaku dan wajah pucat yang kosong. Seolah dari awal memang sedang menunggu mereka. Joko akhirnya sadar bahwa tempat itu memang tidak normal. Ia menatap Santi, lalu berkata pelan bahwa mereka harus pergi. Santi langsung mengangguk. Mereka berdiri hampir bersamaan. Joko berjalan ke meja kasir untuk membayar, sementara Santi menunggu beberapa langkah belakang sambil menahan napas. Kasir itu menerima uang dari Joko tanpa ekspresi. Tatapannya dingin. Lampu kusam di atas kepala membuat bayangan tajam di wajahnya. Begitu selesai, mereka segera berbalik dan keluar dari warung. Namun di luar, mimpi buruk mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Dalam kabut malam yang tipis, beberapa sosok mulai turun perlahan dari bus. Gerakannya lambat, tenang, tidak tergesa, sangat janggal. Joko dan Santi berdiri dekat pintu warung, lalu melihat dengan jelas bahwa semua penumpang yang turun itu adalah pocong, satu persatu. Tubuh mereka terbungkus kafan putih kusam dari kepala sampai kaki. Mereka berjalan perlahan menuju warung, tidak melompat, tidak mengeluarkan suara. Justru karena itulah pemandangan itu terasa semakin menakutkan. Mereka terlalu tenang, seolah semua ini adalah sesuatu yang wajar bagi mereka. Salah satu pocong menoleh ke arah Joko dan Santi. Meski wajahnya tertutup, tatapan itu terasa sampai ke kulit. Mereka masuk kembali ke mobil. Joko menyalakan mesin dan langsung membawa mobil menjauh dari tempat itu. Di dalam kabin, suasana menjadi sangat tegang. Radio mobil menangkap suara samar, hanya desis dan gangguan yang tidak jelas. Joko menatap jalan. Santi duduk membatu di sampingnya. Mobil melaju lagi di jalan alas roban yang berkabut. Hutan gelap kembali mengapit mereka dari kanan kiri. Warung itu kini tertinggal di belakang. Atau setidaknya mereka berharap demikian. Sekitar 5 kilometer kemudian, dari kejauhan, muncul cahaya merah dan biru berkedip di tengah jalan. Lampu darurat. Joko memperlambat mobil. Di depan ada kerumunan warga dan polisi. Ketika mereka turun dan mendekat, terlihat sebuah bus besar ringsek parah akibat kecelakaan. Besi-besinya remuk, kacanya pecah, lampu darurat memantul di badan bus yang hancur. Joko dan Santi berdiri kaku. Lalu perlahan, mereka sadar bahwa itu adalah bus yang sama. Bus yang tadi terparkir di samping warung. Bus yang tadi mereka lihat utuh. Bus yang tadi berisi penumpang-penumpang berbalut kafan. Wajah Joko dan Santi berubah pucat. Di tengah suasana kacau lokasi kecelakaan, dunia justru terasa mendadak hening bagi mereka berdua. Akhirnya, Santi bicara. Dengan tubuh gemetar, ia mengaku kepada Joko bahwa sejak tadi, ia melihat semua penumpang bus itu adalah pocong. Semua duduk diam. Semua menatap dari balik jendela. Dan satu di antaranya berdiri di lorong bus. Joko hanya diam. Ia menunduk, mendengarkan dengan ngeri. Kini tidak ada lagi yang bisa dianggap kebetulan. Dengan rasa takut yang jauh lebih berat, mereka kembali masuk ke mobil. Begitu pintu tertutup dan mesin menyala, kabin terasa berbeda. Lebih sempit, lebih dingin, lebih berat. Tak ada yang bicara. Lalu, perlahan muncul bau itu lagi. Bau kemenyan. Tipis pada awalnya, lalu semakin jelas. Santi menoleh ke Joko. Joko menoleh ke Santi. Wajah mereka sama-sama pucat. Tak ada jendela terbuka. Tak ada sumber bau yang masuk akal. Namun aroma itu semakin memenuhi ruang mobil, seolah berasal dari seseorang yang berada di sana bersama mereka. Joko menggenggam setir lebih erat. Santi bernafas pelan, tetapi dadanya terasa sesak. Dan saat mereka akhirnya menoleh perlahan, di kursi belakang, dalam gelap kabin yang remang, duduk sosok pelayan warung itu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia duduk penuh di kursi belakang dengan tenang, sangat tenang. Seolah sejak awal memang sudah menunggu saat yang tepat untuk ikut pulang. Mobil itu terus melaju menembus malam alas roban. Jalan di depan tetap gelap, tetap panjang, tetap sunyi. Namun bagi Joko dan Santi, malam itu tidak lagi sekadar perjalanan pulang. Karena mereka tahu, mereka tidak benar-benar sendirian di dalam mobil itu. Kadang, yang paling menyeramkan bukan makhluk yang datang sambil berteriak, melainkan yang hadir dengan tenang, yang hanya duduk diam, yang hanya menatap, yang tidak perlu menyentuh kita untuk membuat rasa takut tinggal sangat lama. Jadi,
Kalau suatu malam kalian melewati jalan sunyi, lalu menemukan warung yang terlalu sepi, terlalu remang, dan terlalu aneh untuk terasa biasa, mungkin lebih baik tahan lapar sedikit lebih lama. Karena tidak semua tempat singgah dibuat untuk manusia, dan tidak semua yang duduk diam di kursi belakang adalah orang yang ikut berangkat bersama kalian.